Pada video kali ini kita akan mencoba membahas peranan perpustakaan Bait Al-Hikmah pada masa keemasan dinasti Abbasiyah. Pembahasan kali ini difokuskan pada motivasi didirikannya perpustakaan Bait Al-Hikmah, keberadaan perpustakaan Bait Al-Hikmah, serta kontribusi yang diberikan oleh perpustakaan Bait Al-Hikmah bagi kemajuan kebudayaan, khususnya di bidang ilmu pengetahuan. Menurut beberapa sumber sejarah menyebutkan bahwa perpustakaan Bait Al-Hikmah didirikan pertama kali oleh Khalifah ke-7 Abbasiyah, yaitu Khalifah Al-Ma'mun pada tahun 215 Hijriah atau 830 Masehi di Baghdad. Dalam sumber lain disebutkan bahwa perpustakaan Bait Al-Hikmah didirikan pada masa Khalifah Harun al-Rasyid, Khalifah kelima dan ayah dari Al-Ma'mun yang berkuasa dari 170 sampai 193 Hijriah atau 786 sampai 809 Masehi. Namun sesungguhnya cikal bakal dari perpustakaan Bait Al-Hikmah itu sendiri telah ada sejak masa Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Pada masa Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, ia mengkhususkan pembangunan untuk buku-buku yang bagus bersumber dari tulisan-tulisan bangsa Arab dan terjemahan dari bahasa yang berbeda-beda. Kemudian, ketika masa Khalifah Harun al-Rasyid yang memerintahkan untuk mengeluarkan buku-buku dan manuskrip-manuskrip yang ditulis dan diterjemahkan. Harun al-Rasyid membuatkan bangunan khusus untuk memperbaiki ruang lingkup sebagian besar kitab-kitab yang ada dan terbuka di hadapan setiap pengajar dan penuntut ilmu. Selanjutnya, Harun al-Rasyid juga membuat sebuah tempat yang sangat luas dan megah. Kemudian semua kitab-kitab simpanan itu dipindahkan ke tempat tersebut yang selanjutnya diberi nama Bait Al-Hikmah. Setelah itu, berkembang menjadi pusat akademik ilmiah paling terkenal dalam sejarah. Setelah masa Harun al-Rasyid, perpustakaan Bait Al-Hikmah kemudian dikembangkan oleh Khalifah Al-Ma'mun. Pada masa Al-Ma'mun, perpustakaan Bait Al-Hikmah bertambah besar dengan penambahan koleksinya. Al-Ma'mun juga mengundang para penerjemah-penerjemah besar dan penyalin serta para ulama dan penulis-penulis. Tidak hanya sampai di situ, ia juga mengurusi misi ilmiah sampai ke negeri Romawi yang turut berpengaruh besar dalam kebangkitan dan kejayaan perpustakaan Bait Al-Hikmah. Berkembangnya perpustakaan Bait Al-Hikmah tidak terlepas dari beberapa faktor sebagai berikut. Pertama, kecintaan Khalifah Abbasiyah, dalam hal ini khususnya Al-Mansur, Harun al-Rasyid, dan Al-Ma'mun terhadap ilmu pengetahuan. Kedua, adanya kegiatan penerjemahan secara besar-besar yang berlangsung sepanjang abad ke-9 dan sebagian besar abad ke-10. Ketiga, berkembangnya penggunaan kertas dalam dunia Islam. Keempat, banyaknya ilmuwan dari berbagai penjuru dunia yang datang untuk belajar dan melakukan penelitian di kota Baghdad. Kelima, kekayaan dinasti Abbasiyah dan dukungan material untuk berbagai aktivitas intelektual seperti memberikan imbalan yang besar bagi setiap ilmuwan, pendanaan untuk lembaga penerjemahan, dan observatorium dan lain-lain. Keenam, adanya tuntutan menuntut ilmu yang ditanamkan dalam ajaran Islam yang mendasari semangat khalifah dan para ilmuwan. Bait Al-Hikmah merupakan bagian dari bangunan Istana Khalifah yang terletak di kota Baghdad. Lembaga ini dikelola oleh sejumlah mudir atau direktur, para ilmuwan yang diberi gelar Shohib. Direktur Bait Al-Hikmah ini disebut dengan Shohib Baitul Hikmah. Direktur pertama pada masa itu bernama Sahal ibnu Harun al-Farisi. Ia diangkat oleh Khalifah Al-Ma'mun. Selain itu, ia dibantu oleh Said ibnu Harun yang dijuluki juga dengan Ibnu Harim untuk mengurusi Bait Al-Hikmah. Hasan ibnu Marar Az-Zahabi juga diangkat di kantor Bait Al-Hikmah. Perpustakaan Bait Al-Hikmah memiliki beberapa fungsi, yaitu pertama,
Bait Al-Hikmah berfungsi sebagai perpustakaan. Bait Al-Hikmah merupakan perpustakaan besar pertama di Baghdad. Perpustakaan merupakan bagian dari divisi Bait Al-Hikmah yang di dalamnya mengoleksi dan mengelola kitab-kitab dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, baik kitab hasil penerjemahan berbagai bahasa. Yang kedua, Bait Al-Hikmah berfungsi sebagai lembaga pendidikan. Pada masa Harun al-Rasyid dan Al-Ma'mun, Bait Al-Hikmah memiliki peran yang sangat besar sebagai sebuah lembaga tempat belajar bagi pelajar dalam kedudukan yang sama. Yang ketiga, Bait Al-Hikmah berfungsi sebagai lembaga riset dan observatorium. Bait Al-Hikmah juga merupakan pusat kajian dan karangan atau riset yang penting dalam perkembangan perpustakaan. Yang keempat, Bait Al-Hikmah berfungsi sebagai biro penerjemahan. Pada masa Khalifah Al-Ma'mun membentuk tim akademik khusus untuk menerjemahkan ilmu yang berbeda-beda. Dia merekrut para penerjemah besar dari segala penjuru dunia. Peranan perpustakaan Bait Al-Hikmah yang tidak hanya berfungsi sebagai perpustakaan, namun sebagai lembaga penerjemahan, lembaga pendidikan, dan lembaga riset atau observatorium sebagaimana telah dibahas. Dapat dipahami betapa besar kontribusi yang telah diberikan kepada masyarakat pada masa itu maupun masa sesudahnya. Masa era Bait Al-Hikmah melahirkan tokoh-tokoh ilmu pengetahuan dan para hukama seperti Musa Al-Khawarizmi, Al-Kindi, Al-Farabi yang mendapatkan julukan Al-Mu'allim Al-Sani atau guru kedua, di mana guru pertamanya adalah Aristoteles dan Ibnu Sina. Keberadaan perpustakaan Bait Al-Hikmah yang paling terkenal adalah sebagai lembaga penerjemahan selain sebagai lembaga pendidikan tinggi. Bait Al-Hikmah mencapai masa kejayaannya pada masa Khalifah Al-Ma'mun, namun tetap berjalan dan hidup sampai Hulagu menghancurkan Baghdad pada tahun 1285 Masehi atau 656 Hijriah, di mana Bait Al-Hikmah ikut dibakar.